Ya, selamat pagi ya Ibu semuanya. Untuk kesempatan kali ini materi asuhan kebidanan pada perempuan pada kelompok rentan, ini materi yang pertama ya. Jadi kita lihat untuk yang pertama, kita lihat dulu mengenai definisi kondisi rentan ya, atau definisi rentan itu apa. Ya, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentan itu diartikan sebagai keadaan mudah terkena penyakit, peka atau mudah merasa ya. Jadi kata ini bukan kata yang baru untuk kita semua ya, ini merupakan kata yang sering kita dengar ya. Jadi kalau disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka rentan itu diartikan sebagai sesuatu kondisi yang peka atau mudah merasa terhadap sesuatu gitu ya. Nah, untuk kelompok rentan adalah kelompok yang lemah, lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain ya. Jadi definisi kelompok rentan itu diartikan sebagai kelompok yang lemah yang tidak sanggup menolong dirinya sendiri sehingga mereka memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Lalu kelompok rentan juga bisa didefinisikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi yang merupakan konsekuensi logis dari kelompok lemah sehingga mudah dipengaruhi. Nah, itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3, itu menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungannya lebih berkenaan dengan kekhususannya ya. Jadi berdasarkan definisi yang tadi ada di depan, bahwa setiap orang yang memang membutuhkan bantuan orang lain karena berada pada kondisi yang rentan atau kelompok yang dikhususkan, kalau berdasarkan undang-undang mereka berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama gitu ya, dibandingkan sama dengan perlakuan pada orang yang normal. Nah, lalu masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, ini dikatakan bahwa kelompok yang rentan itu dikategorikan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan juga penyandang cacat ya, karena orang-orang ini merupakan orang-orang yang memang pada dasarnya mereka butuh bantuan orang lain berkaitan dengan kondisinya. Ya, jadi yang dimaksudkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kelompok ini adalah orang lanjut usia, lansia, kemudian ada anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan juga ada penyandang cacat. Nah, tadi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, sedangkan kalau menurut Human Rights Reference, kelompok rentan itu dikategorikan ada beberapa. Yang pertama adalah pengungsi. Nah, pengungsi juga merupakan kategori kelompok rentan ya kalau berdasarkan Human Rights Reference ini. Lalu yang kedua adalah pengungsi internal. Lalu kelompok mayoritas, national minorities, kemudian migrant workers atau pekerja yang pekerja migran gitu ya. Itu juga termasuk orang-orang dengan kelompok rentan, lalu juga masyarakat adat ya. Lalu ada anak-anak juga di sini, lalu ada perempuan. Ya, jadi berdasarkan Human Rights Reference dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, memang kalau kita lihat ada sedikit perbedaan gitu ya untuk kategori orang-orang tersebut, tetapi persamaannya adalah di situ ada wanita, kemudian ada anak-anak juga ya yang masih tergolong dalam kelompok minoritas kalau didasarkan pada kesamaan antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga berdasarkan Human Rights Reference-nya. Lalu ada beberapa kondisi objektif kelompok rentan ya. Nah, ini berdasarkan yang bisa kita kategorikan kelompok rentan gitu ya. Tadi berdasarkan undang-undang, lalu berdasarkan Human Rights Reference. Secara garis besar bisa dikategorikan bahwa kelompok rentan itu terdiri dari yang pertama adalah anak-anak, lalu yang selanjutnya adalah perempuan rentan, lalu penyandang cacat, lalu kelompok minoritas ya. Itu beberapa kategori secara garis besar untuk kelompok rentan. Nah, kita lihat satu-satu ya, dimulai dari anak dulu. Definisi anak. Jadi anak ini kalau didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
Pasal 1 ayat 1 di sini dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ya. Jadi kategori anak kalau didasarkan pada undang-undang yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan, sehingga mereka ini termasuk kelompok rentan karena memang mereka di dalam kesehariannya atau didasarkan pada kondisinya mereka memang butuh bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu ya. Seperti kalau anak-anak yang belum berusia 18 tahun kan secara secara kalau kita lihat garis besarnya memang mereka kan masih butuh orang tua untuk menafkahi mereka, lalu mereka juga ya banyak hal yang memang mereka tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan sesuatu gitu ya, sehingga anak ini pun dikategorikan sebagai kelompok rentan. Nah, lalu kalau didasarkan pada pasal 1 Kepres nomor 36 tahun 1990, anak itu dikategorikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Lalu kalau didasarkan pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, itu dikategorikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Ya, jadi secara garis besar anak itu didefinisikan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan ya, sehingga mereka pun termasuk kelompok rentan. Nah, kenapa anak dijadikan sebagai kelompok rentan? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa karena masalah anak masih menjadi tanggung jawab orang tua ya. Karena kita tahu sendiri ya bahwa di kesehariannya kalau anak-anak kan memang masih menjadi tanggung jawab orang tua. Mereka masih dinafkahi dari orang tua ya, sehingga mereka termasuk kelompok yang rentan. Lalu pemenuhan kebutuhan anak oleh orang tua membuat anak tidak mandiri. Lalu anak sebagai pencari nafkah, anak dipaksa bekerja dan tidak dapat sekolah, menjadi anak jalanan, terlantar dan tidak dapat tumbuh dengan wajar ya. Jadi kelompok-kelompok rentan anak itu kan sebenarnya kalau secara teori ya kita lihat bahwa mereka sebenarnya masih menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi kalau di keseharian memang tidak jarangnya kita lihat banyak anak yang memang dipaksa untuk mencari nafkah gitu ya, dipaksa bekerja, dipaksa untuk tidak sekolah dan sebagainya karena tuntutan ekonomi dan sebagainya. Dan sebenarnya itu adalah hal yang salah, yang tidak boleh untuk dilakukan, karena kalau didasarkan pada undang-undang, didasarkan pada teori, memang anak itu termasuk kelompok yang rentan. Dalam kondisinya, dalam kesehariannya mereka masih menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga seharusnya memang pemenuhan kebutuhan anak itu masih didasarkan pada orang tua ya, bukan anak untuk dipaksa mencari nafkah, dipaksa untuk berhenti sekolah dan sebagainya ya, kalau didasarkan pada undang-undang dan juga teori yang ada. Nah, lalu yang selanjutnya, kelompok rentan yang selanjutnya setelah anak adalah kelompok perempuan. Nah, kelompok perempuan ini juga dimaksudkan sebagai kelompok yang rentan gitu ya. Karena di dalam undang-undang, di dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan juga penyandang cacat ya. Jadi di sini wanita pun termasuk di dalam kelompok rentan. Nah, kenapa perempuan itu dikelompokkan juga ke dalam kelompok rentan? Karena yang pertama, perempuan itu banyak gitu ya kasus yang terjadi sekarang bahwa perempuan itu rentan dengan atau banyak sekali kasus yang berkaitan dengan kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan. Kekerasan fisik misalnya kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga yang perempuan. Ya, pasti banyak sekali ya kalau misalnya kita lihat di pemberitaan saat ini banyak sekali kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan, sehingga kenapa perempuan itu dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan? Karena salah satu alasannya adalah banyak kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan, yang entah itu dilakukan oleh orang terdekat, misalnya dari suami, atau misalnya dari keluarga terdekatnya, ataupun dari orang luar gitu ya. Tetapi intinya bahwa banyak kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan. Lalu juga kekerasan lain yang terjadi pada perempuan adalah kekerasan psikologis.
Ya, kekerasan psikologis yang membuat seseorang menjadi tertekan, perempuan itu menjadi lebih banyak stres dan sebagainya ya. Itu termasuk kekerasan psikologis sehingga menjadikan kenapa perempuan itu dikelompokkan di dalam kelompok rentan. Lalu yang selanjutnya, kekerasan yang masih dialami oleh perempuan adalah kekerasan sosiologis. Nah, kekerasan sosiologis ini adalah ketika perempuan itu sangat dibatasi oleh budaya masyarakat. Ya, sehingga ada banyak sekali hal yang membuat perempuan itu dibatasi untuk hal-hal tertentu yang harus dia lakukan. Ya, misalnya mungkin tidak semua, tetapi ada beberapa perempuan yang misalnya dilarang oleh suami untuk bekerja, misalnya. Itu kan termasuk salah satu bentuk kekerasan ya, kalau kita lihat definisinya gitu ya, itu termasuk kekerasan sosiologis di mana perempuan itu dibatasi oleh budaya masyarakat gitu ya. Mungkin ada budaya yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak boleh bekerja di luar rumah gitu ya. Misalnya bekerja di rumah aja, ngurusin anak dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan pada perempuan, sehingga kenapa perempuan ini pun dikelompokkan sebagai salah satu kelompok rentan. Nah, lalu selanjutnya kita lihat kaitan antara perempuan rentan dalam sistem reproduksi ya. Nah, perempuan juga dikategorikan masuk ke dalam kelompok rentan kalau dikaitkan dengan sistem reproduksi. Yang pertama adalah banyak sekali kasus aborsi yang ilegal yang terjadi di kalangan masyarakat ya. Nah, kasus aborsi yang terjadi ini ketika itu tidak ditangani dengan baik ya, kan aborsi banyak jenis ya. Ada aborsi yang memang didasarkan atas indikasi tertentu, tetapi kalau kita berbicara tentang aborsi yang ilegal, pastikan itu akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan reproduksi perempuan. Ketika itu tidak dilakukan dengan benar, bukan tidak mungkin akan terjadi infeksi dan sebagainya yang memang akan membahayakan organ reproduksi perempuan gitu ya. Nah, itu adalah kondisi yang bisa dialami perempuan ketika dikaitkan dengan sistem reproduksi. Lalu yang kedua, perempuan rentan dalam sistem reproduksi adalah angka kematian ibu yang masih tinggi. Ya. Kalau kita lihat sekarang memang angka kematian ibu itu di Indonesia memang belum turun secara signifikan, gitu ya, masih tergolong dalam kategori yang tinggi. Nah, lalu selanjutnya kelompok rentan yang lain selain anak, kemudian perempuan, ada juga penyandang cacat. Nah, penyandang cacat pun masuk ke dalam kelompok rentan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ya. Di sini dijelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Nah, ini didasarkan dari undang-undangnya bahwa seseorang dikatakan penyandang cacat kalau dia punya kelainan fisik atau mental ya, sehingga mengganggu dia untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa, seperti layaknya orang-orang normal. Nah, pengelompokan penyandang cacat itu ada beberapa ya, ada penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan juga mental ya. Ini bisa dilihat ya untuk gambarnya ya. Ini beberapa untuk penyandang cacat yang fisik dan juga mental ya. Mungkin kalau dilihat secara keseluruhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita banyak menjumpai penyandang cacat dengan kategori-kategori seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kategori kelompok rentan yang lain adalah kelompok minoritas ya. Setelah tadi anak, kemudian perempuan, lalu penyandang cacat, sekarang adalah kelompok minoritas. Kalau lihat definisinya, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Nah, biasanya kelompok minoritas ini adalah kelompok yang mendapatkan diskriminasi dari kelompok mayoritas gitu ya, sehingga mereka pun dikelompokkan sebagai kelompok rentan. Nah, lalu selanjutnya kita lihat perlindungan yang bisa diberikan terhadap kelompok-kelompok rentan ini. Yang pertama adalah kita lihat perlindungan terhadap anak-anak yang dikategorikan sebagai kelompok rentan. Nah, perlindungan atas anak ini memang ada di dalam Undang-Undang Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi ya. Jadi ini sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang bahwa setiap anak itu harus tumbuh sesuai dengan umurnya gitu ya, harus berkembang sesuai dengan usianya, harus dilindungi dari kekerasan dan juga tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak. Sehingga kalau dikembalikan dari definisi anak ini, maka sebenarnya anak itu tidak boleh dipaksa untuk mencari nafkah, tidak boleh dipaksa untuk berhenti sekolah dan sebagainya, karena memang ada undang-undang tersendiri yang melindungi terhadap si anak ini. Lalu yang selanjutnya, selain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2, juga ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang khusus membahas mengenai perlindungan anak. Nah, lalu selanjutnya kita lihat kebutuhan khusus pada kelompok rentan ya. Kelompok rentan tadi yang sudah kita lihat, di situ ada anak-anak, kemudian ada perempuan, ada penyandang cacat, ada kelompok minoritas. Nah, untuk keempat kategori kelompok rentan ini ada beberapa kebutuhan khusus yang harus diberikan kepada mereka ini ya. Yang pertama adalah kebutuhan khusus pada permasalahan fisik, lalu kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis, kebutuhan khusus pada permasalahan geografi, kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi, kebutuhan khusus pada permasalahan sosial, kebutuhan khusus pada permasalahan budaya, dan asuhan keberlanjutan pada ibu berkebutuhan khusus ya. Nah, untuk ke semua materi 7 ini nanti akan dibahas satu persatu sesuai dengan RPS yang ada gitu ya. Jadi untuk kali ini kita hanya membahas mengenai kelompok rentan ya, mengenai definisi dan juga perlindungan pada kelompok-kelompok rentan ini. Nah, mungkin kita lihat secara sekilas ya. Yang pertama tadi kebutuhan khusus pada permasalahan fisik ya yang harus dilihat dari kelompok rentan. Nah, kebutuhan khusus pada permasalahan fisik ini yang dilihat pertama adalah berkaitan dengan masalah disabilitas. Yang tadi terkait dengan kelompok penyandang cacat ya. Masalah disabilitasnya nanti bisa dilihat, disabilitas itu kan ada banyak jenis ya. Nanti ketika masuk ke materi khusus untuk kebutuhan khusus pada permasalahan fisik, kita akan lihat lebih dalam tentang masalah disabilitas. Lalu selanjutnya di sini juga kita bisa lihat untuk kebutuhan khusus pada permasalahan fisik ini mengenai kelainan genetik ya. Kelainan genetik itu kan banyak ya, ada beberapa sindrom yang berkaitan dengan seseorang yang mungkin berpengaruh kepada kromosomnya sehingga ada kelainan genetik yang terjadi. Tetapi itu nanti dibahas di pertemuan yang berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan ras ya, itu juga nanti kita bahas secara lebih jauh. Lalu usia anak kurang dari 21 tahun ya. Ini adalah beberapa subbab yang ada pada kebutuhan khusus pada permasalahan fisik ya. Jadi ada masalah disabilitas, ada kelainan genetik, ada perbedaan ras, dan ada usia anak kurang dari 21 tahun. Lalu setelah kebutuhan pada permasalahan fisik, lalu yang kedua adalah kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis. Nah, kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis ini ada beberapa yang nanti dibahas. Yang pertama adalah kehamilan akibat pemerkosaan ya. Karena secara garis besar kan kita pasti tahu ya bahwa ketika sesuatu tidak terjadi sebagaimana seharusnya, seperti kalau kehamilan terjadi karena pemerkosaan, pasti akan ada dampak psikis yang timbul dari orang yang diperkosa tersebut ya. Tetapi itu nanti lebih jauh kita akan lihat di pembahasan di materi-materi selanjutnya. Lalu yang kedua adalah KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga ya. Kekerasan dalam rumah tangga entah itu kekerasan fisik, entah itu kekerasan psikologis, atau entah itu kekerasan sosiologis ya, tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di slide-slide sebelumnya, pasti itu menimbulkan dampak psikis pada orang tersebut ya. Tapi nanti lebih jauh kita bahas pada materi selanjutnya. Lalu trauma persalinan sebelumnya ya, ini kalau dikaitkan dengan kesehatan ya. Trauma persalinan sebelumnya pun bisa membuat seseorang menjadi punya dampak psikis yang lebih jauh gitu ya. Misalnya dia takut untuk hamil lagi dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya kelainan mental atau jiwa, dan yang terakhir adalah riwayat kehilangan dan juga kematian ya. Kalau riwayat kehilangan dan kematian pasti kita semua paham ya bahwa ketika kita kehilangan sesuatu, apalagi kalau misalnya ada kematian dan sebagainya, pasti itu membuat seseorang punya dampak psikologis gitu ya, entah itu sedih dan sebagainya, menangis dan sebagainya ya.
Lalu kehamilan tidak diinginkan. Ini juga membuat permasalahan psikologis yang bisa terjadi pada seseorang. Lalu kebutuhan pada kelompok rentan yang lain adalah kebutuhan khusus pada permasalahan geografis ya. Misalnya di sini adalah lingkungan berpolusi, lingkungan dataran tinggi dan rendah, dan lingkungan radiasi ya. Tapi ini lebih jauh nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi. Nah, untuk kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi ini terkait dengan kemiskinan, lalu anak yang banyak. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan khusus pada permasalahan sosial. Kalau kebutuhan khusus pada permasalahan sosial, yang pertama adalah kehamilan dalam penjara, yang kedua single parent, yang ketiga LGBT, yang keempat ibu pengganti, dan yang kelima adalah pekerja seks komersial ya. Nah, ini beberapa permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Lalu yang selanjutnya kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Nah, kebutuhan khusus pada permasalahan budaya ini yang pertama adalah pemilihan jenis kelamin anak ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan budaya ya, karena kita tahu bahwa ada beberapa daerah gitu ya, ada beberapa keluarga, lingkungan yang memang sangat mendominasi bahwa seseorang itu harus punya anak dengan jenis kelamin sekian gitu ya, sehingga itu menjadi salah satu permasalahan budaya. Lalu yang selanjutnya adalah vaginal birth after cesarean gitu ya. Bagaimana seseorang bisa lahir dengan normal setelah dia melakukan operasi sesar ya. Tapi itu nanti dibahas selanjutnya. Lalu persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus. Lalu perawatan anak pada ibu berkebutuhan khusus dan promosi kenormalan pada ibu dengan kebutuhan khusus. Ya, itu beberapa kebutuhan khusus yang memang akan kita pelajari berkaitan dengan kelompok-kelompok rentan tadi ya. Ada anak, kemudian ada perempuan, lalu ada kelompok penyandang cacat atau disabilitas ya. Disabilitas tadi kalau di slide ini dijelaskan bahwa disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan sesuatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal ya, atau kelainan atau kerusakan anggota tubuh dan sebagainya yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang sempurna atau abnormal ya. Ini sudah ada di slide-slide sebelumnya. Oke, mungkin itu saja ya materi kita untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silakan dipelajari kembali untuk materinya. Terima kasih buat kehadirannya semuanya.